Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaisa Zaira Sofa dari kelas 1C menjelaskan sedikit tentang tugas materi metode. Untuk tugas pertama yaitu mencari luas dan volume tabung. Nah, di sini menggunakan 3 metode. Metode yang pertama itu private static double dengan objek luas dan parameternya integer R dan integer T. Lalu di sini ada variabel double, tipe double dengan variabelnya pi dan nilainya 3,14. Lalu di sini double hasil yang isinya ada rumusnya yaitu 2 kali pi kali R tambah T, lalu return hasil. Lalu metode yang kedua yaitu private static double volume, parameternya integer R dan integer T. Lalu ini tipe data double dengan variabel pi sama dengan integer 3,14. Double hasil pi kali R kali T, return hasil. Lalu metode yang ketiga yaitu public static void main. Di sini menggunakan scanner untuk menginputkan nilainya. Lalu sistem outprint, masukkan jari-jari, integer R sama dengan P next in untuk mengambil nilai jari-jarinya. Terus sistem outprint, masukkan tinggi, integer T sama dengan P next in untuk mengambil nilai tinggi. Sistem outprint luas tabung sama dengan luas yang sudah dihitung dengan rumusnya pada metode pertama, yaitu R nilainya yang dimasukkan nanti dan T juga nilai yang akan dimasukkan nanti. Sistem outprint volume tabung sama dengan volume yang nanti dihitung dengan rumusnya pada metode kedua. Lalu R dan T nilai yang akan dimasukkan atau diinputkan pada scanner nanti. Sekarang coba kita run. Masukkan jari-jari, di sini saya masukkan 8. Tingginya 12. Dan ini hasilnya. Untuk tugas yang kedua yaitu menentukan bilangan ganjil dan genap. Di sini menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama metode public static void dengan objek ganjil genap dan parameternya integer P. Jika P dibagi 2 sama dengan 0, maka nilai P adalah bilangan genap. Dan jika P dibagi 1 sama dengan 1, maka nilai P adalah bilangan ganjil. Lalu metode yang kedua yaitu public static void main. Di sini menggunakan scanner untuk menginputkan nilainya. Lalu sistem outprint untuk mencetak ini bilangan genap dan ganjil. Sistem outprint cetak masukkan angka. Integer P sama dengan input next in untuk memanggil parameter yang sudah ditentukan oleh metode pertama tadi. Lalu ganjil genap P untuk memanggil hasil objek yang sudah ditentukan oleh metode yang pertama. Lalu coba kita run. Di sini saya akan masukkan angka 5. Maka angka 5 itu akan bernilai ganjil. Untuk tugas yang ketiga yaitu sistem penjualan buku dengan diskon tertentu sesuai dengan jenis buku.
yang sudah ditentukan. Jadi di sini kita menggunakan 3 metode ya. Metode yang pertama, private static integer dengan objeknya membership toko buku. Di sini kita gunakan scanner untuk menginputkan nilainya. Lalu di sini saya cetak toko buku elite. Terus apakah Anda seorang member? Ya, saya seorang member. Tidak, saya bukan seorang member. Masukkan pilihan. Jika kita memilih menu 1, apakah Anda seorang member? Ya, saya seorang member. Maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Ini di sini saya buat variabel sendiri untuk menampilkan diskonnya. Sistem out println thisMember ini memanggil variabel thisMember ini yang nilainya 10. Lalu return thisMember. Else if bila anggota sama dengan 2. Jika memilih 2, maka integer thisMember sama dengan 0. System out println thisMember ini memanggil 0 return thisMember. Artinya jika memilih 2, maka tidak akan mendapatkan diskon. Else integer thisMember sama dengan 0. System out println akan mencetak Anda salah memilih. Return thisMember. Artinya jika kita memilih selain angka 1 dan 2, maka akan muncul tulisan ini, Anda salah memilih. Lalu metode yang kedua yaitu private static integer dengan objeknya jenis buku. Di sini kita tetap menggunakan scanner untuk menginputkan nilainya. Lalu saya di sini mencetak pilihan jenis buku, 1 premium, 2 gold, 3 silver. Masukkan pilihan 1, 2, atau 3. Integer menu sama dengan p next in untuk mengambil nilai. Tidak salah. If menu sama dengan 1. Integer this buku sama dengan 20. Sistem out println this buku ini memanggil nilai ini 20 ini. Lalu return this buku. Artinya jika memilih angka 1, maka akan mendapatkan diskon sebanyak 20%. Else if menu sama dengan 2, integer this buku sama dengan 15. Sistem out println this buku ini memanggil ini 15 ini. Lalu return this buku. Artinya jika kita memilih angka 2, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Else if menu 3, menu sama dengan 3, integer this buku sama dengan 10. Sistem out println this buku ini memanggil nilai ini 10. Return this buku. Jika kita memilih angka 3, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Else integer this buku sama dengan 0. Jika kita tidak memilih antara angka 1, 2, dan 3, maka outputnya akan menampilkan ini. Anda salah memilih. Dan metode yang terakhir pada tugas 3 kali ini yaitu public static void main. Untuk pemanggilan metode pertama dan kedua. Ini tetap menggunakan scanner untuk menginputkan nilainya. Integer anggota membership toko buku ini memanggil metode pertama di sini.
Lalu sistem opinion, maka yang keluar nanti nge-lag aku. Aku pakai ya kok. Oh. Aku tak terus hujan. Ini rekam tadi ya. Aduh. Integer jenis buku ini memanggil metode yang kedua tadi, yang ini. Terus sistem ordinal cetak, masukkan harga buku. Integer harga next in untuk memanggil nilai harga. Lalu integer total diskon sama dengan anggota tambah jenis buku. Berarti untuk mendapatkan diskonnya kita menambahkan ini anggota dari membership toko buku ditambah jenis buku yang ini dari sini. Lalu sistem on-breadline akan mencetak diskonnya. Total diskon ini memanggil ini, hasil dari ini. Lalu untuk total harganya yang ini ambil dari ini total harga dikali total diskon. Harga ini ya dari harga yang sudah ditentukan tadi, itu dikali total diskonnya ini dibagi 100. Coba kita run. Apakah Anda seorang member? Saya mencoba nomor 1. Pilihan jenis buku, saya pilih yang nomor 3. Saya masukkan 50.000. Maka ini hasilnya. Dia mendapatkan diskon 20%. Jadi total harga menjadi 40.000. Untuk tugas yang keempat yaitu implementasi mesin ATM. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 metode yang digunakan. Ini metode yang pertama. Yang kedua ini password. Objeknya dengan password, dengan nama password. Ada scanner untuk memanggil nilai, untuk menginputkan nilai DIM. Terus ini membuat variabel untuk password. Di sini saya akan mencetak, masukkan PIN Anda. Maka di sini saya membuat PIN-nya untuk agar bisa login di sini. Jadi saya di sini buat 1 sampai angka 5. Dan jika password yang diinputkan salah, maka outputnya akan tampil seperti ini, maaf PIN salah, dengan warna merah. Lalu ini metode yang kedua dengan membuat objek dengan nama menu. Di sini menggunakan scanner. Saya mencetakkan menu 1 cek saldo, 2 tarik saldo, 3 transfer saldo, 4 setor uang. Lalu menu pilihan 1, 2, 3, dan 4. Di sini saya membuat variabel X dari angka yang diinputkan melalui scanner. If X sama dengan 1, jika menu yang dipilih ada nama 1, maka akan menampilkan saldonya.
Sistem outprintln saldo Anda plus saldo yang di sini. Ini saldo ini yang akan ditampilkan. Else if X sama dengan 4, jika menu yang dipilih adalah nomor 4, maka akan menampilkan menu memasukkan uang atau setar uang. Sistem outprint, masukkan jumlah uang, integer tambah A next in, yaitu membuat variabel tambah untuk memanggil inputan scanner. Saldo sama dengan saldo plus tambah untuk melakukan perhitungan saldo setelah proses setor tunai, maka akan bertambah sesuai jumlah uang yang dimasukkan. Lalu di sini saya mencetakkan nabung sukses. Lalu ini saldo Anda plus saldo di sini adalah saldo yang sudah ditambahkan dengan setor uang tadi. Menu lain jika kelewatan. Yang ini else if X sama dengan 2, jika menu yang dipilih adalah nomor 2, maka akan menampilkan menu tarik saldo. Di sini saya mencetakkan masukkan besar uang yang ingin Anda ambil. Lalu integer kurang A next in itu untuk membuat variabel kurang. Lalu ini saldo sama dengan saldo dikurangi kurang. Ini untuk melakukan perhitungan saldo setelah proses penarikan. Sistem outprintln, sistem tanda sekarang adalah sama dengan plus saldo ini, variabel saldo ini memanggil di sini yang sudah dikurangi dari penarikan tadi. Saldo awal dikurangi saldo yang sudah ditarik. Else if X sama dengan 3. Jika menu yang dipilih adalah nomor 3, maka akan menampilkan menu transfer. Sistem outprint, masukkan nama rekening yang akan Anda transfer. Integer tujuan A next in, ini untuk membuat variabel tujuan. Sistem outprint, masukkan jumlah uang yang ingin Anda transfer. Ini integer kurang sama dengan A next in untuk membuat variabel kurangnya. Lalu saldo, variabel saldo sama dengan saldo dikurangi kurang. Ini untuk melakukan perhitungan saldo setelah proses transfer, maka akan berkurang sesuai jumlah yang ditransferkan. Sistem outprintln, transfer ke rekening plus tujuan yang diinputkan. Lalu saldo Anda tersisa. Ini saldo ini merupakan saldo yang sudah dikurangi transfer mau. Terus else sistem outprint, jika kita menginputkan angka yang selain angka 1 sampai dengan 4, maka akan tampil tulisan mohon maaf menu yang Anda pilih tidak ada. Lalu ini metode yang terakhir digunakan, yaitu private static void bag, yaitu membuat objek dengan nama bag. Gunanya ini untuk mengembalikan kita ke menu jika kita ingin kembali, jika tidak maka akan menghentikan program itu. Di sini coba kita run. Masukkan PIN Anda. Di sini saya mencoba masukkan PIN yang salah ya. Nah, maka dia akan muncul ini, maaf PIN Anda salah, dengan tulisannya warna merah. Jadi saya masukkan PIN lagi. Dia akan menampilkan menu. Ada cek saldo, tarik saldo, transfer saldo, dan start uang.
saya di sini pilih menu nomor 2. Masukkan peserta yang Anda ambil. Nanti aku akan langsung menemukan sisa saldo yang sisa saldo yang sekarang setelah dikurangi 50.000 ini. Lalu setelah itu muncul apakah Anda ingin kembali ke menu. Jika iya, maka kita akan kembali ke menu ini, dan jika tidak, maka program tersebut akan terhenti. Untuk tugas yang kelima yaitu tentang penilaian mahasiswa dan lulus tidaknya mahasiswa setiap semesternya. Jadi di sini kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5 metode ya. Untuk metode yang pertama, private static void dengan objek nilai dan parameternya integer geo, integer echo, dan integer socio. Lalu di sini buat variabelnya variabel p. Ini di sini untuk menghitung semua nilai mata pelajaran nanti, yaitu dengan menambahkan ketiga mata pelajaran tadi lalu dibagikan 3. Sistem outprintlen ini akan mencetak rata-ratanya ditambah P yang berasal dari sini. Hasil dari jumlahan dan bagi 3 ini. Jika P kurang dari atau sama dengan 75, maka outputnya akan tampil ini. Mohon maaf, Anda dinyatakan tidak lulus. Namun, jika P kurang dari atau sama dengan 75 itu bernilai salah, maka outputnya akan ini. Selamat, Anda dinyatakan lulus. Lalu lanjut ke metode yang kedua, yaitu private static void dengan objek geo, G besar, dengan G besar, dan parameternya geo. Di sini saya mencetak nilai geografi. Jika nilai geografi kurang dari atau sama dengan 70, untuk nilai yang benar, maka outputnya ini, remedi. Dan jika itu bernilai salah atau bernilai false, maka outputnya tidak remedi. Lalu yang ke 1, 2, 3. Yang ketiga, yaitu private static void dengan objek echo dan parameternya integer echo. Sistem outprintlen ini saya mencetak nilai ekonomi. Jika echo kurang dari atau sama dengan 65 dan jika nilainya benar, maka outputnya remedi. Dan jika bernilai salah atau false, maka outputnya tidak remedi. Ini. Untuk metode yang selanjutnya yaitu private static void socio, parameternya integer socio. Di sini saya mencetak nilai sosiologi. Jika sosio kurang dari 60 dan jika itu bernilai true, maka outputnya remedi. Dan jika ini bernilai false, maka outputnya tidak remedi. Lalu ini metode yang terakhir, yaitu public static void main, metode main. Di sini kita menggunakan scanner untuk menginputkan nilainya. Terus di sini saya mencetakkan masukkan nilai geografi ini untuk menginputkan nilainya. Lalu masukkan nilai ekonomi, inputkan nilai ekonominya.
Terus masukkan nilai sosiologi, lalu inputkan nilai sosiologinya. Jadi di sini ada geo, system of Greenland, terus geo. Geo di sini memanggil dari metode yang ini. Lalu eko di sini memanggil dari metode ini. Terus sosio ini memanggil dari metode yang ini. Objeknya objek dari metode ini. Kemudian nilai itu metodenya ambil objek apa jenenge, intine engko njupuke kok kene, njupuke kok metode iki. Nah, itu nanti keluarnya nilai-nilai ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Oh iya, runnya sebentar, di run dulu. Nanti aku masukkan nilai geografi. Jadi masukkan 80. Untuk nilai ekonominya 75. Sosiologi 88. Ini akan muncul sesuai sintaknya tadi. Jika kurang dari jika kurang dari atau sama dengan 70, maka dia akan remedi. Sedangkan ini 80, jadi dia tidak remedi. Untuk ekonomi, jika kurang dari atau sama dengan 65, maka dia akan remedi. Tapi di sini nilainya 75, maka dia tidak akan remedi. Dan seterusnya. Lalu rata-ratanya ini dan dinyatakan lulus. Sudah, mungkin itu saja dari saya. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.